Hai, semoga teman-teman semuanya masih hidup ya. Woi, selamat datang di KMK. Dan saya terpaksa harus membuat video karena banyak teman-teman yang tanya ke saya tentang vaksin corona yang sekarang lagi ramai diperbincangkan di mana-mana. Sampai ada politisi yang masuk penjara karena vaksin corona. Jadi kayak ini ada politisi dengan politisi terus berantem, terus ini apa nama? Yang politisi yang satu ini berikan komentar tentang vaksin corona. Yang satunya lagi membantah. Tapi bantahannya bukan menjelaskan apa yang ditanyakan atau apa yang mereka ragukan. Ya, malah menyerang secara fisik. Oke, jadi menyerang secara fisik begitu. Jadinya rasis. Makanya langsung ditangkap dan sekarang sedang Dan ini pelajaran buat teman-teman semuanya ketika kita berkomentar, apalagi di sosial media seperti sekarang, harus betul-betul memperhatikan. Banyak orang yang memberikan komentar itu bukan berdasarkan argumen begitu, berdasarkan pola pikir yang sehat begitu. Tapi kayak kebanyakan orang memberikan komentar tuh kebanyakan tuh body shaming atau rasisme gitu. Sebenarnya yang kan kita komentar itu kan pemikiran orang kan, pemikiran orang apa yang dia katakan di situ. Ya kita juga harus mengomentari dengan pemikiran kita juga begitu. Fisik orang itu tidak jadi masalah, mau dia kulit putih, dia kulit hitam, sawo matang, blackpink, itu tidak jadi masalah. Kenapa kita mengomentari sesuatu, pemikiran orang, tapi harus menyerang fisiknya begitu? Ya, sedangkan kita di Indonesia itu kan negara hukum begitu. Segala sesuatu yang ada di Indonesia itu diatur sedemikian rupa dalam hukum. Jadi mau seperti apa kita berperilaku, perilaku kita itu selalu diawasi oleh hukum begitu. Nah makanya buat teman-teman semuanya, ini pelajaran ya buat teman-teman semuanya. Rasisme itu tuh di Indonesia itu masih tumbuh subur. Jadi kalau mau berkomentar ke sosial media, cukup komentar statementnya atau pernyataannya. Makanya harus banyak literasi supaya ketika orang komentar, kita itu memberikan komentar berdasarkan apa yang ada di sini. Bukan menyerang fisiknya. Itu malah berurusan dengan hukum. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman semua. Kenapa kita harus menjelaskan ke sana? Karena mereka ini berantem gara-gara vaksin. Gara-gara komentar soal vaksin. Oke. Jadi kemarin banyak sekali ada teman-teman yang tanya kepada saya tentang vaksin corona. Yang pertama saya harus disclaimer dulu bahwa saya ini bukan ahli virus. Yang kedua saya bukan orang yang terlibat untuk meneliti tentang vaksin tersebut. Karena itu sangat rumit ya, harus diteliti ke sana kemari. Itu saya bukan terlibat ke situ Jaya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan tentang itu. Oke? Tapi saya akan menjelaskan atau saya akan memberitahu apa yang saya tahu tentang vaksin ini. Karena banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada saya itu berhubungan dengan safety atau keamanan dari vaksin tersebut begitu. Jadi ada yang tanya di sini, apakah vaksin itu aman atau tidak? Saya tahu dan yang saya baca, banyak sekali coba teman-teman cari di sumber-sumber yang
sumber-sumber yang dipercaya itu banyak sekali orang yang mengedukasi tentang itu bahwa vaksin ini aman. Bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian dan lain sebagainya itu udah mensahkan, sampai MUI juga sudah mensahkan bahwa vaksin ini halal dan aman untuk kita gunakan. Contoh paling sederhana, presiden saja sudah divaksin. Meskipun banyak yang mempertanyakan apakah vaksin presiden itu yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya kita tidak perlu berpikir sampai sejauh itu. Itu sudah memberikan contoh yang baik bagi kita bahwa orang nomor 1 di Indonesia saja dia tuh berani untuk mau divaksin begitu. Itu contoh yang baik. Harusnya kita tuh, dan begini, logikanya begini, tidak mungkin orang buat vaksin yang maksudnya mau kasih presiden terus vaksinnya begitu habis suntik langsung kejang-kejang, muntah berak dari situ, tidak mungkin. Itu kan mereka pasti sudah teliti sedemikian mungkin bahwa vaksin ini aman begitu. Jadi untuk keamanan dari vaksin ini saya pastikan aman gitu. Karena di dalam pemberian vaksin juga itu tuh ada pengawasannya begitu. Jadi kebetulan saya tadi baru divaksin, dan ketika kita vaksin itu kan ada beberapa meja begitu. Kita datang pendaftaran, biasanya kalau pendaftaran melalui WhatsApp Kemenkes kan langsung direspon ke kita kan. Kita datang, kita tunjukkan buktinya, kemudian daftar, kemudian masuk ke meja screening. Ada namanya meja screening, nanti kita di screening dulu. Nah, kita ditensi, kemudian ukur suhu. Nah, di meja screening itu nanti kita dikasih salah satu form atau kertas, itu di dalam itu isinya pertanyaan-pertanyaan kayak apakah kita punya penyakit bawaan seperti jantung, hipertensi, atau saluran pencernaan, atau beberapa minggu terakhir ini kita pernah terpapar virus COVID atau belum. Itu pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan dulu sebelum kita divaksin gitu. Jadi setelah itu setelah kita ditanya-tanya, kita lewati proses screening. Kalau misalnya kita lolos, kita masuk ke tahap selanjutnya, itu divaksin. Nah, pada saat di tahap screening itu kita memang betul-betul diperiksa. Jadi kalau misalnya kita ada hipertensi, itu tidak diteruskan untuk vaksin. Harus kita di-cut dulu atau ditahan dulu. Mungkin dan minum obat atau apapun, setelah tekanan darahnya turun, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya. Tapi ketika sampai di situ, kalau misalnya darah kita normal, kita langsung diteruskan untuk vaksin. Oke? Setelah vaksin, nanti kita dikasih kartu seperti ini. Oke. Nanti kita dikasih kartu seperti ini. Jadi kartu ini kartu vaksin COVID-19. Nanti kita dikasih kartu seperti ini, kemudian kita diarahkan lagi ke salah satu pos lagi. Saya tidak tahu desainnya. Kalau di sini, kalau kita kan ada desain posnya, pos 1, pos 2, pos 3. Pos 1 pendaftaran, kemudian screening, kemudian vaksinasi, dan terakhir adalah observasi. Jadi setelah kita mendapatkan kartu ini, kita ke meja selanjutnya yang paling terakhir adalah meja observasi begitu. Jadi di situ kita diobservasi selama 15 menit. Oke. Selama 15 menit kita diobservasi apakah ada reaksi atau tidak dari obat ini. Setelah itu kita bisa langsung pulang begitu. Oke. Dan setahu saya selama proses vaksinasi ini tidak ada yang kayak pada saat diobservasi terus tiba-tiba pingsan atau kesurupan atau tiba-tiba gila kambing, itu tidak ada begitu. Semuanya baik begitu, normal begitu. Itu yang di kita ya, kalau di luar-luar sana kan saya tidak tahu begitu. Jadi menurut saya vaksin aman begitu. Dan untuk vaksinnya itu buat teman-teman yang belum tahu, vaksinnya itu 2 kali ya. Jadi sekarang vaksin, nanti setelah itu 14 hari, kalau punya saya di sini vaksin lagi tanggal 11 Februari tahun 2021. Jadi tanggal 11 saya vaksin lagi yang terakhir. Oke, semoga teman-teman semuanya juga bisa memikirkan untuk vaksin. Oke, dan reaksi setelah vaksin ini, reaksi kita ya biasa. Saya juga reaksinya biasa begitu. Karena sepuit yang digunakan itu kan sepuit yang 1 cc begitu, sepuit kecil gitu. Tapi reaksi saya aman. Cuma walaupun sepuitnya kecil, tapi kalau Anda takut jarum suntik, ya memang Anda takut. Jadi itu ya, tadi saya jelaskan sedikit tentang bagaimana proses vaksinnya ya. Dan yang kedua, ada yang tanya kemarin,
apakah vaksinnya itu mengandung minyak babi? Ini pertanyaan yang paling paling kacau. Yang pertama, Indonesia ini kan negara mayoritas ya. Tidak mungkin kan orang tiba-tiba buat obat yang eh, mengandung minyak babi atau barang-barang haram dicampur dalam obat, itu kan tidak mungkin. Kita mungkin bisa curiga kecuali obat ini tiba-tiba dari luar negeri langsung tiba-tiba dikasih bagi ke masyarakat. Mungkin kita curiga ke situ. Kok kita bisa curiga bercuriga ke sana kemari. Cuma kan obat ini kan dari luar negeri diekspor ke masuk ke Indonesia, kemudian diteliti lagi di Indonesia kandungannya di dalam itu apa saja begitu. Oke. Itu yang teliti kan orang Indonesia sendiri, jadi kan mereka tahu mana yang haram dan mana yang halal. Itu kan sudah di sana sudah dijelaskan. Sebenarnya kalau kita mau cari tahu tentang itu, tentang apa saja kandungan-kandungan di dalam itu kan harus ada ahlinya, orang yang lebih kompeten di bidangnya untuk menjelaskan itu. Karena bicara soal itu kita bukan hanya bicara dia di mulut segala macam, karena itu tuh harus bicara dengan rumus-rumus segala macam, bagaimana ini cairan ini masuk ini dari segala macam. Itu kan sangat detail sekali begitu. Jadi kalau kita hanya sebatas omong bahwa cairan ini tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat ya percuma begitu menurut saya ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, saya sendiri pastikan bahwa vaksin ini aman dan halal untuk kita gunakan. Oke, yang terakhir sebenarnya problem paling besar dari vaksin ini adalah menurut saya kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu belum terlalu tahu, belum terlalu paham tentang vaksin. Jangankan vaksin, virus corona itu orang masih di pelosok-pelosok sana orang belum terlalu paham tentang virus corona. Bagaimana pasien yang terkonfirmasi dan segala macam itu orang-orang di kampung itu belum paham. Jadi PR kita yang paling besar adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat, termasuk saya. Makanya saya sering bikin video kasih tahu ke masyarakat begini-begini. Itu kan bentuk edukasi. Kalau kasih tahu orang per orang, lama gitu. Jadi ya kita gunakan platform yang ada kayak video di YouTube dan di Facebook segala macam, kita gunakan itu. Karena persoalan kita paling besar sekarang kalau menurut saya sih masyarakat belum paham. Masyarakat belum paham tentang vaksin ini atau tentang virus corona atau tentang apapun. Kalau kita belum paham pasti kita bertanya-tanya. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kita yang lapar, orang yang lapar akan informasi, atau kita lapar nasi, otomatis kita akan mencari makan di mana supaya kita cepat makan dan kenyang. Sama seperti ini, orang yang lapar akan informasi, mereka kan cari tahu. Nah, tugas orang yang punya wewenang dengan hal ini itu mereka harusnya itu lebih berperan penting begitu, supaya harus mengedukasi dulu masyarakatnya supaya masyarakatnya paham. Karena kita menurut saya kita itu salah ketika orang bertanya terus kita marah-marah. Apalagi ketika kita paksa orang begitu, kamu harus ikut, kamu harus begini. Itu salah menurut saya. Kita harus jelaskan dulu orangnya. Ketika dia paham, tanpa kita jelaskan, dia pasti langsung, oh iya saya mau. Begitu. Jadi kesalahan paling besar adalah informasi, kurangnya informasi terhadap masyarakat Indonesia begitu tentang vaksin. Dan jangankan vaksin, virus corona juga banyak orang yang belum paham tentang itu. Bagaimana pencegahannya, bagaimana segala penata laksanaannya di lapangan seperti apa, itu banyak sekali yang belum paham. Makanya di mana-mana muncul muncul berita-berita yang ada pasien rumah sakit tiba-tiba karena COVID tiba-tiba dibawa pulang ke keluarga tanpa dikubur dengan protokol kesehatan, maksudnya meninggal di rumah sakit dikubur dengan protokol kesehatan. Karena apa? Masyarakat belum paham. Jadi tugas dan fungsi rumah sakit atau orang-orang yang punya wewenang tentang ini, termasuk saya, kita harus mengedukasi masyarakat gitu. Jadi bukan ketika orang komentar di sosial media terus kita harus ngelawan mereka dengan yang kayak ngeyel, itu tidak penting. Itu bukan memberikan informasi, tapi memberikan keributan di negara ini. Jadi fungsi kita harus menjelaskan dulu kepada masyarakat. Oke? Itu yang paling penting menurut saya. Karena ini hal baru dan semua orang itu belum terlalu paham tentang ini. Jadi saran saya untuk orang-orang yang punya wewenang dengan ini, ya bagusnya diedukasi dulu. Kalau menurut saya sih, sesuatu yang baru di satu daerah, kayak misalnya kita kasih sesuatu yang baru, apapun itu, yang pertama otomatis kan kita harus kasih tahu dulu, jelaskan. Jangan di satu daerah deh, kita kayak beli
beli mainan atau apa kan, atau mau beli ini obat atau apa, otomatis kan pertama kita beli datang, kita buka dulu, kita lihat, oh bagaimana cara penggunaannya, oke, gimana cara pemakaiannya, kan kita cari tahu dulu informasinya, seperti apa saya menggunakan ini, ketika saya menggunakan ini apakah efek sampingnya seperti apa. Nah, kita harus baca dulu tuh informasinya, sudah tahu, baru kita yakin, oh kayaknya ini bisa nih, saya percaya dengan ini. Kan begitu konsep sederhananya. Beda dengan kita tiba-tiba datang harus paksa, kamu harus begini, kamu harus pakai ini, kamu harus begitu. Itu beda. Otomatis akan mental. Apalagi dengan karakteristik orang-orang Indonesia yang orang tidak mudah terima sesuatu begitu, tidak gampang begitu. Jadi itu memang sangat sulit. Jadi ya tugas kita untuk orang-orang punya wewenang tentang ini maupun siapapun itu, ya tugas kita adalah mengedukasi masyarakat supaya bisa vaksin. Dan intinya saya mau bilang bahwa vaksin COVID ini aman untuk digunakan, aman dan halal untuk digunakan. Ya, bagi teman-teman yang mau vaksin, silakan mari kita vaksin. Dan ya bagi teman-teman yang masih ragu atau masih mau pikir-pikir dulu, ya tidak jadi masalah itu, oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya.